wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Umuddin assalatu wassalamu ala asrofil muslimin wa ala alihi washabihi rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang majelis guru SMA Negeri 1 Pancun Soal dalam rangka diseminasi calon guru penggerak oleh narasumber kita nanti. Yang saya hormati Bapak Wakil SMA Negeri 1 Pancun Soal dan seterusnya kepada seluruh majelis guru yang telah hadir pada saat ini. Untuk menghemat waktu, kita masuk susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua, membacakan kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Henry nantinya. Yang kelima, menyampaikan materi. Yang keenam, penutup. Baik, kita masuk susunan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Resti Utri Utami. Kepada Resti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Reski yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga apa yang dibacakannya mendapat pahala bagi kita. Amin. Kita masuk acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dila Rahmaini. Kepada Dila kami persilakan dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seluruh audien dipersilakan. Acara yang keempat, atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Henry Septriadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Muhammadan illa kafatan nas wa anzalallahu ma'akul kitab liyukarifil banyak haqq wal batil wa banaina ma'ruf wa hada ila syiratal mustaqim. Rabbi srahli sidri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi kegiatan CGP, calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Kemudian selawat beriring salam. Tidak lupa kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah buat arwah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang alhamdulillah sekarang dalam proses
pendidikan Bu ya. Pendidikan, mudah-mudahan doa kita bersama, apapun kegiatan yang akan ditempuh, mudah-mudahan terlaksana semuanya, tidak ada terkendala baik secara teknis dan proses lainnya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan selaku pimpinan sekolah kepada Bapak Ibu CGP ya, mungkin masalah waktu kegiatan rutin kita sebagai guru mengajar dengan kegiatan kita sebagai CGP. Kami harap Bapak Ibu bisa mensiasati waktu, jangan ada nanti waktu yang bentrok. Kenapa? Kalau seandainya kita dengan kegiatan CGP, kegiatan kita sebagai guru terabaikan. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi tolong siasati, kalaupun ada kendala bentrok waktu, tolong dibicarakan dengan fasilitator. Biasanya bisa dibicarakan itu, karena saya sudah ada beberapa orang fasilitator yang kenal. Itu tergantung kesepakatan fasilitator dengan CGP, kemudian pengajar praktik. Kalau seandainya kita bentrok, satu terabaikan, yang satu tidak, itu tidak mungkin terjadi. Jadi kami harap bisa mensiasati waktu. Kemudian juga di sini di dalam melakukan pelatihan atau pendidikan ini, setelah nanti dapat ilmu, itu jangan hanya sebagai teori aja yang dapat kita lakukan. Ya. Hanya teori saja. Kami harap ada imbasnya atau praktiknya di lapangan. Kan kita sering kegiatan-kegiatan pelatihan itu hanya sebagai teori aja, tidak ada realisasi di lapangan. Kami berharap demikian, ada praktiknya, ada kegiatannya, ada perubahan. Walaupun apa yang dituntut di CGP itu tidak mungkin semua langsung kita laksanakan di lapangan, tidak mungkin gitu. Pasti ada kendala-kendala. Setidaknya ada sedikit perubahan yang akan terjadi. Kemudian juga kami juga inginkan kepada kawan-kawan CGP, setelah nanti tolong ada imbasannya. Imbasannya kemana? Yang pertama mungkin imbasannya kepada guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Nanti setelah itu baru imbasannya ke sekolah lain. Jadi kami berharap dan berdoa pada Bapak Ibu yang calon CGP, hari ini kita yang ada cuma 4 orang ya, 4 orang. Mudah-mudahan yang angkatan sekarang ada yang menyusul. Kita doakan bersama kawan-kawan yang lain, moga-moga ada yang menyusul. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk acara yang kelima, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy Putri Eliza. Kepada Ibu Lucy kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat beliau kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami untuk melakukan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Salawat dan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang batil ke zaman yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta wakil, selanjutnya Bapak Ibu
calon guru penggerak yang sudah hadir hari ini. Seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu sibuknya untuk berada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, adapun acara kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif yang sudah kami terima selama melakukan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 selama lebih kurang 2 bulan ini. Jadi sebelumnya kami dari SMA 1 Pancung Soal itu ada sekarang yang sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Ibu Putri Eliza, terus ada Ibu Sri Hartati, terus ada juga Bapak Reza Fahlepi yang sangat semangat sekali setiap harinya, dan ada satu lagi rekan kami Intan Permatasari yang kebetulan memang beliau berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk langsung saja. Mungkin tidak perlu saya perkenalkan lagi karena kita sudah setiap hari bertemu ya Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif ini itu ada 8. Yang pertama ada disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada motivasi perilaku manusia, lalu nilai-nilai kebajikan dan perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum memasuki semuanya, mari kita simak video berikut. Lain nampak Sinan. Kesilau suka. Ini. Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga melekat pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan karakter pribadi dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Baik Bapak Ibu, itu tadi surat dari instruktur mengatakan bahwa sebenarnya awal atau akar dari kita mengajar itu adalah belajar. Kita belajar terlebih dahulu, belajar apa yang akan kita ajarkan, belajar apa yang akan kita terapkan kepada murid. Nah, melalui budaya positif ini, maka kita berkeinginan bersama, mungkin budaya positif yang akan kita terapkan hanya hal-hal kecil, namun bisa menggerakkan perubahan di sekolah. Tidak hanya kepada murid, tapi juga kita selaku guru dan juga visi misi sekolah. Bagaimana kita selalu menerapkan budaya positif ini di dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu semua.
Masuk Di sini kelas, Kak. ada dituliskan, Udah pulang. apakah Bapak Ayo, Kak. atau Jaga Ibu Rian. setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya Pak ya? Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah atau misalnya setor ayat, menghafal ayat itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Setuju juga. Baik, yang pertanyaan terakhir. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Misalnya di kelas ada siswa yang aktif, kita beri reward seperti bingkisan-bingkisan kecil. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan 3 pernyataan ini kita kunci dulu. Nanti di akhir kita akan menemukan jawabannya. Apakah selama ini yang kita terapkan, yang Bapak, Ibu, dan saya terapkan sebenarnya di sekolah ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia? Apakah memang seperti itu? Apakah memang hukuman itu kita bisa mendisiplinkan anak, atau penghargaan itu bisa memotivasi anak? Atau mungkin itu hanya ilusi kita saja sebagai guru? Baik, untuk itu saya mohon waktunya, kita akan membahas ini beberapa menit ke depan. Nah, sebelum mulai ke materinya, saya minta Bapak Ibu, kan ada teman di sampingnya, ada? Yang tidak ada teman nanti saya carikan teman. Iya. Ya baik. Sekarang berdua dengan teman yang di sampingnya, coba salah satu Bapak Ibu atau keduanya Bapak Ibu genggam salah satu tangannya. Tangan masing-masing, jangan genggam tangan kawan. Nanti bukan muhrim. Genggam tangannya masing-masing. Ya, coba Bapak Ibu genggam tangannya masing-masing. Buat sebuah kepalan. Nah, lalu teman yang di sampingnya coba bujuk temannya yang menggenggamkan tangan atau membuat kepalan itu untuk membuka tangannya. Kita anggaplah di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sebuah rahasia besar yang Bapak Ibu tidak mau orang lain tahu. Jadi di tangan Ibu itu ada rahasia yang benar-benar Ibu tidak mau orang lain tahu. Nah, teman yang di sampingnya coba bujuk temannya untuk membuka kepalan tangannya itu. Apapun caranya, mungkin bisa dibujuk, dirayu, atau diiming-imingi. Sudah Bapak Ibu? Bagaimana? Mau temannya membukanya? Mau? Tidak? Ada yang mau membukakannya, kepalan tangannya? Tidak mau yang membukanya. Kenapa tidak ada yang mau membukanya? Ada rahasia. Walaupun sudah dirayu, walaupun sudah diiming-imingi, tidak ada yang membuka. Nah, seperti itulah Bapak Ibu motivasi di dalam diri kita. Kita anggaplah telapak tangan kita ini, mau seperti apapun orang lain mencoba merayu, mau seperti apapun orang lain mencoba membujuk kita untuk membukanya, kalau kita tidak ada motivasi untuk membukanya, maka tidak akan terbuka. Kecuali kita mau membukanya, tanpa dibujuk pun pasti akan kita buka. Nah, kalau kita kaitkan dengan siswa, maka akan seperti itu juga. Sebenarnya selama ini kontrolnya itu ada pada diri siswa. Hanya saja kita merasa seolah-olah bisa mengontrol siswa tersebut.
Sebenarnya hanya siswa itu memperbolehkan kita mengikuti instruksi itu, dia yang mengizinkan. Kalau seandainya dia tidak izinkan, mau seperti apapun kita menghukum, merayu, siswa kita tidak akan termotivasi. Jadi intinya Bapak Ibu, dari kepalan tangan tadi, motivasi kita untuk berubah itu ada di diri kita, bukan dari orang lain. Seperti apapun orang lain meminta kita untuk membuka diri, untuk melakukan perubahan, maka tidak akan ada artinya kalau diri kita sendiri tidak mau. Nah, selanjutnya tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ilusinya atau yang selama ini kita rasa, guru itu dapat mengontrol murid. Benar begitu Bapak Ibu? Kita merasa kita bisa mengontrol murid. Nak, tenang. Nak, duduk diam. Nak, kerjakan. Lalu murid mengerjakan. Kita merasa kita bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita Bapak Ibu. Pada dasarnya murid itu sebenarnya yang membiarkan kita, dia yang mengikuti kita tapi tidak memberi kontrol. Dia hanya mengikuti, namun pada akhirnya nanti akan ada titik di mana murid merasa jenuh untuk membiarkan kita merasa mengontrol. Lalu yang kedua, ada bahwa kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Itu juga cuma ilusi Bapak Ibu. Tidak seperti itu, tidak selamanya kritik itu bisa memperkuat karakter kita. Terus semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita selalu memaksa. Di dalam kelas kita memaksa murid untuk begini begitu. Itu sebenarnya murid itu kalau lama-kelamaan kita paksa, maka akan timbul rasa ingin melawan di dirinya karena selalu terpaksa. Baik, selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dari stimulus respon, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dianggap sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol kita. Nah, apa yang terjadi? Akan terjadi pemaksaan ketika ada kegagalan pada murid. Jadi kita selalu memiliki paradigma bahwa kesalahan orang lain itu sebenarnya dapat kita kontrol. Nah, kalau mereka gagal, ya kita paksa lagi mereka supaya bisa berhasil. Itu kalau di paradigma stimulus respon. Nah, tapi kalau di teori kontrol, kita selalu berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi kita bisa menempatkan diri, oh murid ini tidak mau, mungkin dia begini memandang materi ini. Oh murid ini tidak mau masuk kelas, mungkin pandangannya begini terhadap kelas yang saya ajar. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada kontrol diri itu dari orang lain. Kita punya hak atas diri kita dan atas keputusan kita. Maka akan terciptalah kolaborasi, terciptalah pilihan baru dan konsensus pilihan. Selanjutnya kita masuk ke poin budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada sebuah kedisiplinan, maka orang lain tidak akan nyaman dengan itu. Kita lebih cenderung seperti itu. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki sikap disiplin. Nah, untuk selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi melalui budaya positif ini sebenarnya yang kita harapkan itu kesadaran dari anak itu sendiri untuk melakukannya. Misalnya kita mau anak kita mengerjakan tugas karena dia sadar itu tanggung jawabnya sebagai siswa, bukan karena nanti tidak dapat nilai sama gurunya, nanti dipanggil orang tua sama gurunya, tidak seperti itu. Jadi penerapan budaya positif ini lebih ke menciptakan siswa-siswa yang lebih bertanggung jawab ke depannya, bertanggung jawab dengan dan tahu posisi dia sebagai apa dan harus melakukan apa. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat elemen profil pelajar Pancasila kita? Ada berapa Bapak Ibu? 6. Apa saja? Iya. Supaya agak segar kita sedikit kita dengarkan. Kita ulang lagi lagu dimensi profil Pancasila kita. Dengar Bapak Ibu? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu masih ingat kan cara mudah kita mengingat elemennya, yaitu dengan menyanyikannya. Seperti tadi kebetulan saya memang sengaja mencari lagunya di internet, tidak menyanyikan sendiri karena saya sayangkan telinga Bapak Ibu untuk mendengarkan saya bernyanyi. Saya rasa tidak akan kuat. Baik, kita lanjut. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan itu berpatokan kepada elemen-elemen profil Pancasila kita, yang mana profil Pancasila itu sendiri seperti yang kita nyanyikan tadi ada beberapa elemen, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa. Agamanya dulu. Kenapa? Kenapa beriman dan bertakwa yang dilebihkan? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakternya terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak bernalar kritisnya dulu, tidak mandirinya dulu, tidak kreatifnya dulu, tapi lebih ke akhlaknya dulu, karakternya dulu. Kenapa? Karena kita sama-sama mengharapkan siswa kita lebih ke memiliki perilaku yang baik. Karena mau nilai pengetahuannya itu 100, tapi kalau nilai sikapnya 0, maka sama dengan 0 juga. Tapi kalau misalnya nilai pengetahuannya standar, karakternya bagus, maka kita akan lebih, sebagai guru saja lah, sebagai manusia kita mungkin akan lebih sayang anak-anak yang berkarakter bagus daripada yang pintar tapi tidak memiliki karakter. Selanjutnya, mereka mampu menerima keberagaman, kebinekaan globalnya. Lalu dia juga bisa bernalar kritis, mampu menyaring informasi yang datang. Kita sama tahu sekarang ini kita sangat rentan dengan kabar-kabar hoax. Nah, kita harapkan siswa kita nanti mampu bernalar kritis, lalu juga mampu mandiri dalam menghadapi hidup. Berarti dia memiliki life skill, punya kecakapan dalam hidupnya. Itu yang akan kita harapkan nanti. Dia tidak berharap ada lapangan kerja di luar, tapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti itu.
Lalu mereka juga kreatif dalam menciptakan hal-hal baru. Nah, selanjutnya, sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar yang kita miliki? Kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Iya Bapak Ibu, kita butuh kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh kesehatan untuk bertahan hidup. Kita butuh rumah untuk hidup. Dan kita butuh makanan untuk tetap hidup. Iya atau tidak? Iya, karena setiap harinya ini kita butuhkan. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita ingin disayang oleh orang lain, itu sebenarnya bukan sesuatu yang lebay, sesuatu yang MPO, tidak. Karena memang kebutuhan dasar manusia itu memang butuh dikasih sayangi. Iya, harus ada ya Pak, setiap hari disayangi, saling sayang gitu. Tapi kalau sayang sendiri juga tidak baik, mungkin harus saling sayang. Nah, dan ada rasa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mungkin atau kita bersosialisasi di sekolah ini, kita ingin ada rasa diterima oleh teman-teman kita. Di kelas kita ada rasa diterima oleh murid kita. Nah, adanya koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadikan bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, adanya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, yang keempat ada kebebasan. Jadi kita sebagai manusia juga memiliki kebutuhan dasar yang ingin bebas. Kita ingin ada kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan. Senang. Ya, selain kita butuh merasa senang, kita akan disenangi oleh orang lain. Ketika kita dibuat senang oleh orang lain, kita akan berterima kasih, ya. Iya, karena apa? Karena orang lain itu mencoba memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh dirasa senang. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Kita pasti setiap merasa dihukum tidak nyaman. Misalnya kalau kita datang terlambat, kita dihukum, pasti kita tidak merasa nyaman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti motivasi itu memang ada dalam diri kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Seperti itu. Nah, kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita ingat lagi pertanyaan kita di awal, ada 3 pertanyaan dengan adanya pemberian hukuman positif dan pemberian penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, yang selama ini kita lakukan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa? Karena pemberian hukuman, pemberian penghargaan itu justru akan menimbulkan hanya motivasi eksternal kepada murid kita. Kalau tidak ada hukuman, maka dia tidak akan melakukan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak termotivasi untuk melakukan hal itu lagi. Nah, ini termasuk ke disiplin dengan identitas gagal. Tapi bagaimana Bu? Tapi selama ini saya melakukannya kayaknya oke-oke saja. Setiap anak yang maju ke depan, setiap saya beri poin plus 10, maka dia akan semangat untuk ke depannya. Nah, besoknya kalau Bapak Ibu bilang tidak ada lagi poin 10, siapa yang maju? Coba kita lihat, apakah masih sesemangat ketika kita kasih poin 10 itu?
Atau biasanya yang tidak bikin tugas nanti dihukum membuat tulisan lebih di buku sebanyak 5 lembar misalnya. Nah, maka anak itu akan rajin membuat tugas. Tapi kalau besoknya tidak kita terapkan hukuman itu lagi, apa yang terjadi? Mungkin ada beberapa siswa yang tidak akan membuat tugasnya. Kenapa? Karena selama ini kita menciptakan motivasi-motivasi eksternal, bukan motivasi internal yang ada dalam diri murid. Nah, namun dengan budaya positif ini, yang akan kita timbulkan kepada murid adalah motivasi internal, menumbuhkan rasa sadar, menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga dia paham dia siapa dan apa tugasnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya cara itu tidak berhasil, maka apa yang harus kita tempuh sebagai guru? Apa yang bisa kita lakukan agar murid kita itu paham dengan tanggung jawabnya? Kita ada jalan keluarnya berupa segitiga restitusi Bapak Ibu, dan juga memberikan dan ada konsekuensi. Ingat, konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Konsekuensi itu adalah akibat yang timbul jika dia melakukan suatu tindakan. Sementara hukuman adalah itu sudah kadang dipengaruhi oleh emosi kita. Misalnya kalau anak datang terlambat, kita hukum dengan berlari keliling lapangan. Itu sebuah hukuman. Kenapa? Karena sebenarnya anak datang terlambat dengan berlari itu tidak ada kaitannya. Apakah menyelesaikan masalah berlari di lapangan? Tidak. Namun konsekuensi itu misalnya dia nilainya jelek, itu merupakan konsekuensi dari dia tidak belajar. Nah, seperti itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Lalu restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, melalui segitiga restitusi itu kita tahu arahnya murid ini maunya orang yang seperti apa dan apa yang mereka inginkan. Jadi ada istilahnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi melalui segitiga restitusi itu kita tidak perlu mengadakan hukuman lagi. Apa aja sih tahap-tahap dari segitiga restitusi? Namanya segitiga, dia akan berbentuk segitiga apa ini sama kaki. Iya Bu, ini namanya segitiga. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya jika ada anak yang sedang bertengkar, kita tanyakan dulu, apa yang terjadi? Kenapa itu terjadi? Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, apa latar belakang yang menyebabkan dia bertengkar? Kenapa dia bisa bertengkar? Baru setelah itu kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, disinilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan kesepakatan murid. Nah, menstabilkan identitas. Apa saja langkahnya? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat masalah adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, itu ada validasi tindakan salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita akan menggeser stimulus respon itu menjadi ke lebih proaktif. Nah, yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid.
Yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Misalnya, menurut kamu kalau kamu tidak bikin tugas, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Atau menurut kamu kalau kamu tidak piket, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Maka dari pertanyaan seperti itu akan memancing siswa untuk memikirkan atau menyadari tanggung jawabnya. Yang terakhir, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, ini berupa contoh. Sepertinya tidak bisa dibuka pula. Ya, saya tadi ingin memberikan contoh penerapan segitiga restitusi tapi tidak bisa dibuka. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Itu merupakan sebuah hukuman. Lalu guru marah dan membuat murid takut. Itu sebuah hukuman. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Siswa yang tidak mengerjakan PR, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa hormat terhadap peraturan. Itu kalau konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu tadi pengertian dari restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, penguatan dan fokus pada sosialisasi. Nah, seperti itu penerapan dari restitusi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Ada yang selama ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, meletakkan posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita kaji satu persatu Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang harusnya diterapkan sebagai seorang guru. Ada posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kata-kata yang biasanya digunakan ketika sebagai penghukum yaitu patuhi aturan saya. Pernah enggak Bapak Ibu kalau lagi di dalam kelas itu bilang ke murid, ikuti kata saya, kan saya yang mengajar, kan saya gurunya, seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan itu berarti kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut, setelah itu kamu selalu saja salah. Nah, kita selalu membuat seperti itu kepada anak. Lalu posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kita membuat siswa itu, kita menyampaikan hal-hal yang akan membuat siswa merasa bersalah. Seperti contohnya,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika kita sampaikan itu kepada siswa, kita berharap siswa itu merasa bersalah. Lalu yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan yang Bapak berikan selama ini. Nah, nanti kalau kamu seperti itu Bapak yang kena hukum loh. Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman ketika menghadapi siswa. Yang keempat ada sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya kita akan mengucapkan kata-kata, kalau kamu melakukan itu konsekuensinya nanti apa? Coba kamu pikirkan. Nah, hal-hal seperti itu. Yang terakhir, ada posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaannya itu, kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya, misalnya, coba kamu pikirkan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Coba kamu, kalau kamu seperti itu, kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, itu dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan diterapkan oleh guru adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu memposisikan diri sebagai manajer. Kalau saya pribadi sebenarnya selama ini lebih cenderung sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah selama ini. Tapi karena sudah kita sampai di sini, maka setidaknya saya berharap kedepannya saya sadar untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, tidak sebagai penghukum lagi dan tidak sebagai perasa bersalah lagi. Saya harap kita semua juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, yang terakhir, budaya positif yang sudah terjadi di SMA kita, ada 3 saya buat. Sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif kita, seperti salam, sapa, senyum, itu sudah kita lakukan sehari-hari ya Bapak ya. Kita sudah melakukan itu. Terus setiap pagi kita bisa lihat guru-guru hebat kita itu sudah berbaris di gerbang sekolah menunggu siswanya, menyambut dengan senyuman hangat, bersalaman. Lalu ada literasi di awal pembelajaran yang kita lakukan, ada literasi Al-Quran, terus ada juga literasi membaca yang setiap hari Selasa kita terapkan ya Pak, hari Rabu ya Pak ya, kita membaca. Terus berliterasi dan bernumerasi dengan sampah. Kita sudah mulai membudayakan pengolahan sampah juga. Bank sampah kita juga sudah ada, sudah aktif. Dan masih ada beberapa lagi budaya-budaya positif yang kita terapkan di dalam sekolah kita yang luar biasa ini. Nah, selanjutnya mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk sebelum memulai pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas ini akan kita buat bersama untuk mengikat kita semua. Berarti kita semua ini siapa? Siswa ibu dan juga ibu. Tidak hanya mengikat kalian saja, tapi juga mengikat gurunya. Ya, kita akan hadir. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas? Yang harus kita lakukan, kita harus membuat aturan-aturan dulu. Apa saja aturan-aturan yang tidak boleh dan yang boleh kita lakukan selama di kelas ini.
selama pembelajaran sama ibu. Ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini sudah terbentuk, berarti kita semua harus sepakat untuk menjalankannya dan tidak boleh melanggar. Paham? Baik, kita mulai. Aturan yang pertama. Aturan yang pertama, ada ide? Tidak boleh apa-apa? Apa? Silakan Messi. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalian mau datang saja tepat? Kita tampung dulu semuanya. Datang tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Tidak boleh main HP saat pelajaran. Tidak boleh main HP saat pembelajaran. Terus apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Baik. Ada lagi? Apa? Tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Ada lagi? Apa? No bully-bully. Bully-bully. Apa bahasanya nih? No bully-bully nih. Nanti lah. Apa lagi? Ada nak? Nanti kalau udah disepakati nanti, ini itu masih ada. Apa lagi? Piket tepat waktu. Terus apa lagi? Cukup? Tidak ada lagi? Makan saat pelajaran boleh? Ya. Anda tambahkan ya, Am? Oke. Ada lagi? Mencontek boleh Pak? Boleh. Tidak boleh mencontek. Nah, coba ada nggak yang bisa mewakili temannya untuk membacakan peraturan yang kita buat ini? Siapa bisa bantu bacakan? Silakan angkat tangan. Silakan. Lora, bacakan. Peraturan kelas fase adalah 1. Datang tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Tidak boleh main HP saat pembelajaran. 5. Saling menghargai sesama teman. 6. Tidak boleh ribut saat guru menerangkan. 7. Tidak boleh bully teman. 8. Pikir tepat waktu. 9. Tidak boleh makan saat belajar. 10. Tidak boleh mencontek kepada teman. Baik, ini kita sudah ada 10 aturan yang akan kita buat jadi keyakinan kelas kita. Ada yang keberatan dengan aturan ini? Tidak. Tidak ada? Tidak. Baik, kita akan buat keyakinan kelas kita.
tepat waktu. Ada berapa poin yang tentang tepat waktu? Ada datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan piket tepat waktu. Bisa nggak kita simpulkan jadi satu keyakinan saja? Misalnya, melakukan tanggung jawab tepat waktu. Piket tanggung jawab? Tugas tanggung jawab? Datang di awal waktu tanggung jawab? Baik, ya, kita buat menjadi Nah, poin nomor 1 ini, melakukan tanggung jawab tepat waktu itu termasuk ke piket, masuk kelas. Terus kalian mau pulang tepat waktu juga atau tidak? Atau kalian mau pulang itu nggak apa-apa lah, terlambat bu, kami pulang jam 5 nggak apa-apa? Tidak, berarti semuanya harus tepat waktu, mulai dari masuk kelas, istirahat, sampai pulang kita harus tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan poinnya hanya 1. Menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas ini tidak hanya jadi piket yang jadi piket 1 hari itu saja, tapi piket yang 1 hari itu mengontrol sampah-sampah. Dan kita selaku semua siswa E8 harus tetap menjaga kebersihan. Caranya gimana? Kalau siap makan kue, buang sampahnya ke kakaknya. Jangan habis makan kue kiri kanan, depan belakang, masuk kantong. Masuk kantong boleh kalau ada tong sampah di kelas. Nanti sampai tong sampah baru kita buang. Lalu tidak boleh main HP saat pembelajaran. Tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Ada enggak materi-materi yang disampaikan melalui handphone? Ada. Berarti kalau misalnya ada saat pembelajaran berlangsung, kalian hanya boleh menggunakan HP sesuai dengan instruksi gurunya. Berarti penggunaan handphone sesuai instruksi guru. Kalau guru suruh simpan, simpan. Kalau guru suruh akses link, akses link. Jangan buka media yang lain. Paham? Lanjut, yang ini saling menghargai, no bully-bully, sama tidak ribut saat guru menerangkan. Itu jatuhnya sama ke saling menghargai enggak? Berarti kita sebut ini 1 poin ya. Dia saling menghargai. Saling menghargai ini apa saja? Kalau kita menghargai guru, maka ketika guru bicara kita diam dan dengarkan. Kalau kita menghargai teman, maka kita tidak akan membuli teman. Berarti poin yang keempat ada lanjut. Setelah itu ada piket tepat waktu sudah. Nah, kalau kita menghargai guru, boleh nggak makan saat guru itu menjelaskan? Tidak. Berarti ini masuk ke saling menghargai. Saling menghargai. Yang terakhir yaitu tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek itu sebenarnya berarti lebih ke kita positifkan kalimatnya menjadi melakukan pekerjaan secara mandiri. Ya, kita jangan menggunakan kata yang tidak boleh itu. Kita positifkan menjadi melakukan pekerjaan secara mandiri. Nah, dari 10 aturan ini tadi sudah kita rembukan menjadi 5 keyakinan kelas.
Coba Anda mau yang cowok bacakan keyakinan kelas kita ini supaya bisa mewakili teman-temannya membacakan keyakinan kelas. Ada? Silakan bacakan Noval. Baiklah, saya akan membacakan keyakinan kelas S8. 1. Lakukan tanggung jawab tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Penggunaan handphone sesuai instruksi dari guru. 4. Saling menghargai. 5. Melakukan pekerjaan secara mandiri. Baik, ada 5 keyakinan kelas kita. Ada yang keberatan? Sepakat? Sepakat kita terapkan 5 ini setiap pembelajaran? Nah, Ibu mau nanti setelah ini 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini dibuat dalam satu kertas karton dan ditempelkan di depan kelas agar kalau kita lupa ada diingatkan oleh kartonnya. Ya, nanti Ibu mau minta tolong sama sekretaris lah. Sekretaris mana angkat tangan? Nah, nanti Cici tolong dibuatkan dalam kertas karton pakai spidol lalu ditempelkan di depan kelas agar kita mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini. Nah, maka pembuatan keyakinan kelas ini selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita.